Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, sama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kami akan menerima lawatan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk mempersembahkan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami mau mempersembahkan korban syukur yang terbaik bagi Allah kita. Dalam nama Yesus kami tabiskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada sukacita, amin. Amin. Come on. Dengan sukacita kami naikkan pujian ini bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Let's sing it out. Let's come together singing hallelujah. Dance and shout for our King. Great Almighty, my Jesus, He sets us free. He sets us free. Sing it. Let's come together singing hallelujah. Dance and shout for our King. Great Almighty, my Jesus, He sets us free. Hallelujah, praise your name. Hallelujah. Hallelujah, singing hallelujah, and all rejoice in your name. Hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah, and all rejoice in your name. Let's come together singing hallelujah. Dance and shout for our King. Great Almighty, my Jesus, He sets us free. Let's come together. Let's come together singing hallelujah. Dance and shout for our King. Great Almighty, my Jesus, He sets us free. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang layak dipuja dan disembah, amin. Mari semua nyanyi haleluya. Kita melompat bagi Raja kita. Berlari Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Sekali lagi katakan. Mari semua nyanyi haleluya. Nari dan melompat untuk Raja kita. Semua penebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas muji-muji namanya. Karena besar kasih
kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu kudus selamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya dan melompat bagi Raja kita. Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua, amin. Bagi Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Amin. Sama-sama kita katakan, mari semua. Mari semua nyanyi lagi, nari dan melompat bagi Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, nyanyi haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, ku bersuka karenanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat bagi Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Amin. Kita percaya bahwa Dia Allah yang ajaib, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
kasih Tuhan. Sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama kami. Terima kasih when the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fade, says the Lord. Your love is powerful, please show by your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. Jesus, you're able to break every chain. You're in your hands, in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel the broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Oh, your love is powerful, please show how your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, strong, deep, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, strong, deep, never changing, glorious, faith, never ending, great is our God. Power, power, mercy, never ending, strong, deep, never changing, glorious, faith, never ending, great is our God.
Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami sudah boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh meninggikan Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat, urapi kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku, Jemaat Home CC dimanapun berada. Kita bertemu lagi di minggu yang indah ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai kehidupan Marta, mengenai kebaikan dan juga keburukannya atau kekurangannya. Nah, hari ini ya kita akan belajar lagi ya satu hal yang cukup menarik tentang Lazarus, yaitu kematian dan kebangkitannya. Perlu kita ketahui bahwa Marta ini memiliki saudara perempuan yaitu Maria dan juga saudara laki-laki yaitu Lazarus ya. Minggu ini kita akan belajar mengenai saudara laki-laki ini tadi ya yang saya sebutkan yaitu Lazarus yang mengalami kematian dan juga mengalami kebangkitan. Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home CC dimanapun berada, karena ayat yang dibahas cukup panjang ya, yaitu di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 dalam perikop Lazarus dibangkitkan ya. Maka saya tidak akan membacakan semua ayat secara keseluruhan, melainkan saya akan ambil beberapa ayat yang kemudian saya akan bahas. Nah, alangkah baiknya bila nanti ya Bapak Ibu dapat membaca ayat ini secara keseluruhan, sehingga bisa menangkap juga secara keseluruhan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini ya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, ketika Lazarus sedang sakit ya, Marta dan Maria mengirimkan kabar kepada Yesus, karena keluarga ini memang keluarga yang dekat dengan Tuhan Yesus ya. Kita baca dalam Yohanes 11 ayat 3. Yohanes 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya, perhatikan bahwa Marta dan Maria mengirimkan kabar kepada Yesus ketika mereka mendapatkan apa? Masalah. Ya, dan demikianlah diri kita seharusnya ketika kita menghadapi masalah. Amin. Kita datang kepada Tuhan Yesus ya, ketika kita menghadapi masalah, kita cari Tuhan Yesus ya senantiasa, sehingga pasti ada jalan keluar dari Tuhan Yesus. Ya, ada jalan keluar dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita anak-anaknya. Amin. Mari kita baca lagi ya. Ayat yang kita baca ini mengatakan gini, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Di sini kita belajar bahwa sekalipun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dapat mengalami sakit. Bahkan sakit yang dialami oleh Lazarus ini adalah sakit yang sangat berat, karena ya pada akhirnya mengakibatkan kematian. Sekalipun kita orang Kristen, sekalipun kita pelayan Tuhan dan hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa kita tidak pernah kebal dengan sakit penyakit. Kita tidak pernah kebal dengan penderitaan, dan kita juga tidak pernah kebal dengan yang namanya kematian. Katakan amin. Perlu kita ketahui bahwa sekalipun kita pernah mengalami mujizat dari Tuhan Yesus, sekalipun kita pernah selamat dari kecelakaan yang parah, sekalipun kita pernah sembuh ya dari sakit yang parah, dan kita merasa dikasih dan disayang oleh Tuhan karena mengalami berbagai macam berkat dan karunia, bahkan kesembuhan, ketahuilah bahwa kita tetap bisa mengalami masalah lagi. Kita juga mungkin dapat mengalami sakit kembali. Mungkin saja sakit yang kita alami tambah parah, bahkan kemudian mengalami kematian. Nah, jangan kita merasa bahwa kalau kita sudah disayang oleh Tuhan, kita tidak mungkin mengalami yang namanya kesukaran. Kita tidak mungkin mengalami yang namanya kesakitan, bahkan kematian. Walaupun kita disayang Tuhan, dikasih Tuhan, kita mungkin saja mengalami yang namanya penderitaan, kesakitan, kesukaran, bahkan masalah. Kita adalah manusia biasa yang memiliki tubuh yang sudah tercemar oleh
dosa. Dan tubuh ini harus mati, kembali ke tanah, dan kita akan mendapat tubuh kemuliaan yang baru yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan dalam Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat homsisi dimanapun berada, memang penyakit ini pada akhirnya tidak membawa kematian. Kenapa? Karena Lazarus dibangkitkan. Namun poin terpenting dari apa yang dikatakan pada ayat tadi adalah, oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Katakan amin. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat homsisi dimanapun berada, relakah kita kalau anak Allah itu, yaitu Tuhan Yesus, justru dimuliakan oleh penderitaan kita? Relakah kita kalau anak Allah dimuliakan melalui penyakit ganas yang kita alami, melalui kebangkrutan kita, melalui masalah-masalah ekonomi kita, atau masalah-masalah berat kita, ya, atau melalui kecelakaan yang kita alami? Justru anak Allah dimuliakan. Justru Yesus dimuliakan. Tentu hal ini tidak mudah, betul ya? Tentu hal ini sangat sulit. Karena itulah pada saat ini kita belajar bahwa Tuhan bisa saja memakai penderitaan kita untuk kemuliaan-Nya. Katakan amin. Yang perlu kita siapkan hari ini adalah hati dan hidup kita untuk apa? Rela dipakai bagi kemuliaan Allah. Katakan amin. Ya, kita lanjutkan di dalam Yohanes 11 ayat 6 sampai 7. Yohanes 11 ayat 6 sampai 7. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia, ya itu Tuhan, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 7. Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat homsisi dimanapun berada, dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus justru dikatakan apa? Dengan sengaja. Ya, dengan sengaja menunda untuk datang kepada Lazarus. Padahal Marta dan Maria telah mengirimkan kabar kepada Yesus dengan tujuan apa? Agar Yesus segera datang menolong mereka. Namun tindakan Tuhan Yesus pada waktu itu tentu tidak dimengerti oleh Maria dan Marta. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat homsisi dimanapun berada, bukankah kita juga kadang tidak mengerti akan tindakan Tuhan dalam kehidupan kita? Betul ya? Mengapa kadang Tuhan tidak segera menolong kita? Ya, terkadang kita menghadapi masalah sampai sudah seperti kita sudah tenggelam. Ini air sudah ada di sini. Seperti itu. Tapi Tuhan bisa sepertinya tidak menolong. Sepertinya terlambat menolong. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat homsisi dimanapun berada, kadang waktunya Tuhan tampak begitu lambat bagi kita. Tapi saya mau katakan, percayalah bahwa dalam sudut pandang Allah, waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Katakan amin. Sekalipun tampaknya lambat, ingat bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan amin. Kita yang seringkali tidak sabar, kita yang seringkali ingin segera menyelesaikan semua masalah yang kita alami, tapi sesungguhnya Tuhan ingin memproses hati kita agar hidup kita semakin bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Agar hidup kita tidak hanya menjadi bersinar untuk kemuliaan Tuhan, tapi hidup kita juga menjadi berkat banyak orang. Ingat ya kisah Yusuf, bahwa bagaimana Tuhan mengangkatnya setelah 13 tahun lamanya Yusuf dalam penderitaan. Itu bukan berarti Tuhan tidak bisa mengangkatnya dalam waktu 1 hari. Karena masalahnya bukan di Tuhan, masalahnya adalah diri Yusuf. Karena setelah melalui 13 tahun proses yang begitu menyakitkan, akhirnya Yusuf memiliki apa? Kapasitas untuk menjadi mangkubumi di Mesir. Dan setelah itu kehidupannya menjadi berkat bagi Mesir dan dunia pada waktu itu. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, mari kita lanjutkan di dalam Yohanes 11 ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15, tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu,
Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya. Nah, memang saudaraku, ketika kita membaca sampai selesai kisah ini, kita tahu bahwa maksud Yesus sengaja datang terlambat adalah karena ia akan membangkitkan Lazarus dari kematian. Namun bisa dibayangkan, kalau kita berada di situasi yang dialami oleh Marta dan Maria, Marta dan Maria ketika itu, kita tidak tahu seperti apa akhir cerita, kita harus tetap percaya, kita harus tetap percaya bahwa sekalipun kita berada dalam situasi yang tidak kita mengerti, kita tidak tahu akhirnya seperti apa, seperti Lazarus ini, mungkin kita akan melihat bahwa Yesus itu tidak peduli. Tapi yang harus kita pelajari adalah, kita pelajari dan kita harus belajar dari hal ini adalah bahwa manusia tidak mampu menilai tindakan Allah. Jadi di sini kita harus belajar bahwa kita adalah manusia yang tidak mampu menilai tindakan Allah dalam hidup kita dengan apa? Dengan pengetahuan kita yang terbatas. Sebaliknya kita harus tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang baik dalam hidup kita. Katakan, Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, sekalipun kita melewati bayang-bayang maut. Ya. Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, di ayat yang Yohanes 11 ayat 14-15 ini, kita seringkali belajar, kita menilai situasi dan kondisi menurut logika kita, manusia yang sangat terbatas. Sementara rencana dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Tanamkan ini terus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, rencana dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Katakan amin. Mari kita lanjutkan. Kita buka di dalam Yohanes 11 ayat 20. Yohanes 11 ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, kita harus memiliki hati seperti ini. Hati seperti Marta, yaitu apa? Dia memiliki hati yang menyambut kedatangan Tuhan. Ini yang harus kita miliki. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam hidup kita senantiasa kita harus memiliki pengharapan kepada Allah. Karena pengharapan di dalam Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Katakan amin. Mari kita lanjutkan bacaan kita di dalam Yohanes 11 ayat 32 sampai 35. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ayat 34, di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35 katakan, maka menangislah Yesus. Perhatikan, bahwa Yesus menangis ketika ia melihat kuburan Lazarus dan merasakan penderitaan Maria dan Marta. Sekalipun kita tahu di ayat-ayat sebelumnya yang telah saya bahas tadi, bahwa Yesus sengaja untuk tidak langsung pergi menyembuhkan Lazarus, dan bahkan Yesus sengaja membiarkan Lazarus itu mati. Kenapa? Karena ada rencana Allah yang sedang Yesus lakukan. Toh Yesus tetap memiliki belas kasihan ketika melihat Lazarus di dalam kubur dan melihat Maria dan Marta dalam kesedihan dan ratapan mereka. Apa yang kita pelajari di sini? Artinya di sini kita belajar bahwa sekalipun kita sedang diproses oleh Tuhan melalui keadaan sulit yang sedang kita hadapi, Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang tertawa melihat penderitaan kita. Katakan amin. Bukan. Dialah Tuhan yang juga bersedih ketika melihat kita sedang berjuang di dalam proses kehidupan kita yang tidak mudah ini.
Proses ini juga harus kita jalani sekalipun dengan air mata. Kenapa? Karena dalam pandangan Allah, proses yang kita alami memurnikan dan mendewasakan kita. Katakan amin. Kita lanjutkan, Yohanes 11 ayat 44. Yohanes 11 ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita melihat bahwa mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan ini adalah mujizat yang begitu fenomenal. Sangat fenomenal. Kalau kita sedang melewati penderitaan yang tampaknya sangat sulit dan tampaknya jalan kita buntu, maka percayalah mujizat yang fenomenal itu akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Karena itu tetap nantikan Tuhan, tetap berharap kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita bisa melihat bahwa sekalipun Lazarus tidak mampu berbuat apapun, ia berada di dalam gua, telah mati, tangan dan kaki terikat oleh kain kafan, namun Tuhan Yesus mampu mengerjakan sesuatu yang fenomenal. Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat. Apa yang kita belajar di sini? Bahwa sekalipun kita mungkin sudah berada di titik nol, bahkan mungkin minus hari ini, mungkin kita sudah berada dalam titik terendah dalam hidup kita, saya mau katakan, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sanggup mengangkat kita. Sekalipun kita berada dalam jurang yang begitu dalam, Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang mampu mengangkat kita. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku tentu masih ingat iman seorang janda miskin yang harus membela haknya di hadapan hakim yang lalim, yang pernah saya khotbahkan. Ya, di akhir dari perekop itu, di dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan begini, ya, dalam khotbah saya beberapa waktu lalu. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Permasalahannya adalah ketika kita berada di dalam tekanan yang terus menerus, ketika kita berada di dalam lorong gelap kehidupan yang begitu lama, kita bahkan tidak melihat sinar dalam gelapnya jalan kita. Apakah kita tetap percaya dan mengharapkan Tuhan? Banyak orang Kristen, banyak orang percaya di masa seperti ini akan berguguran iman mereka. Mereka akan kecewa terhadap Tuhan karena merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan hidup mereka. Mereka akan marah dengan keadaan, marah dengan saudara seiman yang tidak memperhatikan mereka. Bahkan mungkin mereka juga akan marah dengan gembala, marah dengan pendeta, ya, karena tidak memperhatikan dan mendoakan mereka. Karena itu, saudaraku, kita harus tetap memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Sekalipun hari ini mungkin kita sudah begitu lama menghadapi masalah, sekalipun kita berada di jalan yang kelihatannya buntu, sama seperti kisah orang lumpuh yang 38 tahun yang beberapa waktu lalu juga telah saya khotbahkan. Bahwa hal yang luar biasa adalah ia tetap memiliki iman percaya bahwa orang lumpuh ini akan sembuh, sekalipun ia berada di tilamnya dan tidak mampu kemana-mana dan tidak ada orang yang peduli. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, di sini kita melihat bahwa sekalipun kita terbatas sumber daya kita, terbatas sumber dana kita, ya, percayalah kalau Yesus mendatangi Lazarus di dalam gua kematian, Tuhan Yesus yang sama juga akan mendatangi hidup kita yang saat ini mungkin gelap, untuk dibawa ke dalam kehidupan yang terang benderang. Katakan amin. Kalau Lazarus di dalam gua itu tertutup dan telah mati, perkataan Yesus membuat hidupnya kembali dan juga membuat ia mendengar. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mendengar terus perkataan Yesus lewat apa? Firman Tuhan. Lewat apa? Khotbah-khotbah. Agar apa? Agar manusia roh kita bisa dipertajam. Agar manusia roh kita bisa mampu dan kuat menghadapi kesulitan-kesulitan hidup kita. Di akhir khotbah saya, yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita harus beriman kepada Tuhan Yesus.
sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Tidak peduli apapun kehidupan kita, keadaan kita saat ini, tidak peduli kesulitan kita yang kita hadapi, jangan putus asa. Karena sebenarnya Tuhan Yesus juga menangis melihat kehidupan yang sedang kita hadapi. Karena itu, tunggulah waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa, kalau Engkau sanggup membangkitkan Lazarus, maka Engkau Tuhan yang sama, sanggup membangkitkan kami. Bapa, hamba berdoa pada pagi hari ini, kalau ada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang menghadapi masalah yang begitu berat, sepertinya jalannya buntu, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi, ada dalam titik nol mereka, bahkan minus, di dalam titik terendah dalam kehidupan mereka. Hari ini aku berdoa, kiranya kekuatan, kiranya pengharapan, kiranya iman itu muncul dalam kehidupan mereka untuk tetap percaya bahwa Yesus sanggup menolong mereka, bahwa Yesus tetap peduli apapun keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan hari ini, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya bahwa kita telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Nikmati sukacita daripada Tuhan hari ini. Terus miliki iman, pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless grace we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.